Menjelang pemilu 2024, elektabilitas dan popularitas ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Apalagi setelah debat Pilpres 2024 ketiga digelar. Leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sungturodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Berbagai lembaga survei telah merilis laporan elektabilitas ketiga paslon. Dapat dilihat bahwa dari data ini, paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, berhasil unggul dibandingkan dengan lawannya. Namun, ini bukan hasil yang paten. Angka elektabilitas itu cukup berbeda jika dibandingkan dengan popularitas. Ganjar Pranowo menjadi capres paling populer dibanding lawannya yang lain dengan sentimen positif terbanyak. Sebelum masuk video lebih dalam, kamu harus tahu apa perbedaan elektabilitas dan popularitas. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan dari suatu objek, sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan suatu objek. Orang yang populer belum tentu punya elektabilitas tinggi untuk dipilih. Tim pemenangan paslon mempunyai caranya tersendiri agar elektabilitas dan popularitas berjalan seimbang. Apalagi pemilih paling banyak saat ini berasal dari Gen Z, di mana generasi ini adalah seorang digital native yang sehari-harinya erat dengan media sosial. Jika dulu baliho dengan wajah mereka dipasang besar-besaran, kini nama mereka yang selalu di-mention setiap hari dalam konten-konten yang berseliweran di media sosial. Pengemasannya pun juga berbeda. Dari grafik laporan Enigma Media Analyzer, Ganjar memiliki perbincangan paling banyak di internet sesaat setelah debat putaran ketiga Pilpres 2024. Ditelusuri lebih lanjut, ini karena Ganjar dinilai paling menguasai permasalahan dengan menampilkan data-data pendukung, tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri. Momen menarik dengan menempatkan Ganjar di tengah antara capres nomor urut 1 dan nomor urut 2 juga menguntungkannya. Dia harus berani mengambil keputusan itu, sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, dan kita perlu duta besar cyber. Sementara itu, Prabowo Subianto menduduki urutan kedua dalam hal popularitas sesaat setelah debat. Sayangnya perbincangan positif dan negatif sama banyaknya. Ini sangat timpang jika dibandingkan dengan hasil media analyzer milik Ganjar. Sentimen negatif pada capres nomor urut 2 ini karena adanya momen tak salaman antara Prabowo dengan Anies usai debat. Ditambah lagi dengan tanggapan Prabowo pada kritik Anies yang juga capres, membuat warganet kehilangan respect terhadap Prabowo. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Grafik capres nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan, ternyata menjadi paling buncit. Anies beberapa kali mencecar lawannya. Gayanya yang ngegas sejak debat dimulai ternyata tak sepenuhnya menguntungkan. Lebih dari separuh tidak punya rumah dinas, itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Tapi bagaimana menurut kalian?